Saya makan dulu Pak Ustadz ya. Mangga. Siap. Alah. Aduh. Tadi mau makan korma Nah, tapi minum. ya saya ngopi dulu aja Pak Ustadz Kopi lah. dulu silahkan. Namanya juga biar orang ketawa aja Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Darja Alok di channelnya Darja Alok. Kali ini saya mau kolaborasi atau collab dengan Bapak Ustadz Unan Official. Nih ada di link deskripsinya, ada channel YouTube-nya. Kali ini kita akan membahas tentang apa Pak Ustadz itu? Goib ya? Tentang goib temanya. Nah, sebelum itu saya akan kenalin dulu. Ini Bapak Ustadz Unan Official ini. Bapak Ustadz itu adalah imam besar musola kecil di Musolah Assalam. Kali ini saya akan memberi pertanyaan kepada Bapak Ustadz Unan. Pak Ustadz, boleh saya memberikan pertanyaan kepada Bapak Ustadz? Boleh. Yang bisa dijawab, yang tidak bisa PR. Ya, boleh Pak Ustadz. Nah, Nanti dikumpulkan setelah diselesaikan oke, siap. pekerjaan rumah. Siap. Boleh buka link YouTube, Oke, boleh siap. buka Google dan lain sebagainya. PR Oke, ngarannya PR lah. Siap. PR namanya gitu. Ya, saya mau kasih pertanyaan nih Pak Ustadz tentang goib nih. Apakah kita harus percaya dengan makhluk goib? Apa tidak Pak Ustadz? Menurut saya ya, makhluk goib itu ada. Kalau menurut saya, cuman kita harus percaya betul-betul apa tidak itu Pak Ustadz kepada makhluk goib itu Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz dijawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah menciptakan berpasang-pasangan dari setiap yang diciptakannya. Ada siang, ada malam, ada lapar, ada kenyang, ada haus, ada tidak haus. Ada laki-laki, ada perempuan, dan ada alam nyata, alam konkret, dan ada alam ghaib. Salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW, makhluk atau manusia yang paling sempurna, manusia yang paling manusia yang paling dicintai oleh semesta, dan manusia yang pernah mensyahadatkan, pernah mengajarkan kepada makhluk jin untuk bersyahadat, untuk mengenal Islam. Tak lupa salawat juga kita haturkan kepada keluarga, para sahabat, serta dzurriyyah Rasulullah SAW, serta kita selaku umatnya. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, saya Al-Fakir beserta Kang Ajis yang punya channel Darja Alok bisa bertatap muka, bisa bersilaturahim. Dan di malam ini katanya tadi bahagia, tapi pertanyaannya tentang ghaib. Apa saja saya terima tentang pertanyaan, yang bisa saya jawab, yang tidak bisa tentu tidak saya jawab. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat channel Darja Alok, tadi pertanyaan yang dilontarkan oleh Kang Ajis tentang ghaib. Tentang goib Pak Ustadz. Benar. Apakah kita harus percaya kepada hal yang ghaib? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat kedua, surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fih, hudal lil muttaqin. Bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di surat yang kedua, suratul Baqarah, Allah menyebut perkara yang gaib. Dan ada yang kita harus imani, yaitu tentang gaib. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, pergi haji ke Baitullah jika mampu. Tapi ada rukun yang lain selain rukun Islam, ada rukun iman.
Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Bukankah dua hal ini juga gaib? Disambung lagi, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Dua gaib. Hari akhir juga gaib. Mengapa gaib? Karena belum terlaksana. Bukankah hari esok itu juga gaib? Iya, benar. Maka jika kita tidak beriman kepada yang gaib, berarti iman kita ada yang rusak. Allah gaib, alimul ghaibi wa syahadah. Bahwa malaikat itu juga gaib. Malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Maka malaikat juga gaib. Allah gaib, Allah gaib. Tapi kan ada sifat Allah yang wujud. Ya, wujud itu ciptaannya. Tapi Allah gaib. Apakah kita pernah melihat Allah? Tidak pernah, Ustaz. Apakah para nabi melihat Allah? Tidak pernah, Ustaz. Bahkan Nabi Musa meminta kepada Allah untuk mewujud Allah, untuk berwujud Allah itu. Allah berikan kabar kepada Nabi Musa, datanglah ke Gunung Tursina. Sebelum melihat Allah, dipercikan cahayanya, hanya sedikit dari cahaya Allah, hancur Gunung Tursina, pingsan Nabi Musa. Allah wujud, ada, Allah ada, tapi Allah gaib. Jadi percaya kepada yang gaib itu hukumnya wajib. Makhluk yang Allah ciptakan, yang gaib itu ada malaikat dari nur atau cahaya, ada juga jin dari api. Dan mereka masing-masing di alamnya. Jin ada di alamnya, malaikat ada di alamnya. Apakah kita harus mempercayai malaikat? Jelas, kita harus beriman kepada malaikat. Apakah kepada jin itu kita harus beriman? Percaya? Ya, kita harus percaya. Benar, Ustaz. Allah mengabadikan jin itu. Dalam surat Al-Jin, ada surat Al-Jin. Maka kita percaya kepada malaikat, gaib. Kita percaya kepada jin, gaib. Cuma mereka masing-masing di alamnya. Apakah malaikat itu bisa berwujud? Malaikat bisa berwujud. Bisa, Ustaz? Bisa berwujud. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah kedatangan malaikat Jibril, berwujud seperti manusia. Kulitnya putih atau kuning langsat, rambutnya hitam, parasnya tampan. Datang kepada Rasul mengajarkan tentang keimanan. Mengajarkan, seolah-olah bertanya malaikat itu, dan para sahabat tidak ada yang tahu. Kata para sahabat, siapa tadi ya Rasul? Ketahuilah bahwa itu adalah Jibril alaihissalam. Kalau tidak berwujud, malaikat itu sayapnya melebihi daripada bumi yang kita pijak. Apakah jin? Itu juga ada? Ada. Apakah kita harus takut kepada jin? Tidak. Dia juga di alamnya, alam jin. Bukankah jin itu jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia? Lebih banyak itu, Ustaz. Lebih banyak, karena jin itu masa tenggang atau umurnya lebih lama daripada manusia. Berarti ibaratnya gini, Ustaz ya. Kalau jin itu kan di alam gaib ya. Alam gaib. Kalau manusia itu di alam dunia ya. Di alam nyata. Nah, itu apakah jin dan manusia itu saling berdampingan, Ustaz? Jin dan manusia itu berbeda alam, maka tidak akan pernah saling mengganggu dan tidak akan pernah saling bersinggungan. Maksudnya gini, Gimana, Ustaz? ketika kita berjalan, mungkin itu akan bisa sama dengan alam jin, tapi kita tidak akan mengganggu alam jin karena kita ada di dunia nyata. Contoh yang sederhana, ketika kita lewat di jalan yang angker, merinding ini Pak Ustaz ya. Ucapkan salam atau barek klakson, Ya. Sing aya anak tuyul, takut ada genderuwo gitu, atau ada genderuwo katabrak, ada kunti ya gitu. ketika kita lewat di jalan yang angker, di tempat yang angker, kalau enggak kuburan lah Pak Ustaz gitu. Kuburan. Tidak usah takut dengan jin, karena dia di alamnya, kita di alam kita. Bising katabrak tuh anak jin atau tuyul yang berwujud
jin yang berwujud tuyul. Tuyul. Singkat tabrak, hati-hati dia takut ketabrak, takut tersinggung. Tidak akan. Karena dia di alamnya, kita di alamnya. Tapi kan kadang-kadang suka ada penampakan gitu Pak Ustadz. Suka yang lihat tuh. Itu kalau gitu bener apa enggak ya? Banyak yang menampakkan, kadang-kadang kata tahu mitos, tahu fakta ya katanya. Oh, di sana mah banyak, misalnya di kuburan ya. Oh, di sana tuh banyak makhluk gaibnya, kadang-kadang suka nampak, misalnya jam-jam segitulah. Kalau udah lewat jam 10 malam, kadang lewat jam 9 malam, kadang-kadang maghrib katanya suka ada. Itu bener apa enggak gitu Pak Ustadz ya? Apa mitos apa fakta ya? Kita lanjutkan dulu yang tadi, Ya. bahwa alam kita itu berbeda dengan alamnya. Contoh yang sederhana, di alam yang nyata saja. Ya. Manusia setelah berumah tangga, laki-laki, perempuan berumah tangga, akhirnya si perempuan hamil. Itu kan di alam rahim. Iya benar. Apakah aktivitas ibunya mengganggu si bayi yang di dalam kandungan? Contohnya gini, ketika ibunya ruku atau sujud, apakah bayi itu terjungkal? Tidak Pak Ustadz. Tidak kan? Iya benar, tidak Pak Ustadz. Itu alam yang nyata, ada alam rahim. Alam kan itu. Iya benar. Alam rahim. Makanya jangan takut kepada jin, jangan takut kepada setan, kita berbeda alam. Kalaupun ada kata tadi ada penampakan dan lain sebagainya, itu jin yang mengganggu, berusaha mewujudkan dirinya. Dan orang yang bisa melihat jin, sesungguhnya dia adalah setan. Berarti dia setan ya Pak Ustadz. Maksudnya apa? Oh, berarti namun kalau misalkan orang itu bisa melihat jin, berarti dia jin. Kalau dia bisa melihat setan, berarti dia setan. Bukan, maksudnya gini. Ketika seseorang itu bisa melihat jin yang berwujud seperti genderuwo, tuyul, kuntilanak, engklek, yang lain saja bana, kuntilanak, sundel bolong, jurik pocong, itu sebetulnya jurik jarian, sebetulnya itu mata si orang tersebut sudah dibumbui oleh setan itu. Makanya jangan bermimpi. Ada seorang yang bermimpi, saya itu baca wirid, saya baca ini supaya ketemu jin. Ngapain ketemu jin? Kalau kita bisa wirid, bisa bersolawat, bisa baca Quran, amalan itu berpengaruh, kita minta saja ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih berfaedah. Bukan ketemu jin. Jangan takut dengan sesuatu yang penampakan, karena dia akan datang kepada orang yang begitu percaya. Dia itu menipu, berwujud seperti ini. Jin itu ya bentuknya bentuk jin, bukan bentuk seperti yang sekarang kita lihat, genderuwo, suster ngesot, ya, jurik pocong. Itu Al-Fakir sendiri kurang setuju dengan adanya jurik pocong. Itu kan itu namanya juga setan-setan di negara kita, di negara kita, di Indonesia. Itu sebetulnya merusak apa? Merusak Islam. Dulu Islam belum berjaya, tidak ada yang namanya jurik. Ya, Islam di Indonesia maksudnya belum berjaya, itu tidak ada jurik pocong. Karena orang yang meninggal yang dibungkus kain dan diikat dari kepala, bagian dada, bagian kaki dan bagian ujung kaki itu hanya orang Islam. Itu sebetulnya melecehkan. Dan mungkin agama lain tidak ada yang dibungkus seperti itu. Wah, jurik pocong. Padahal ketika orang dikuburkan itu talinya semua dibuka, mukanya ditempelkan ke tanah, kakinya pun ditempelkan ke tanah, tidak ada yang ditali. Bohong itu semua, jurik pocong tidak ada. Dan jangan takut kepada yang seperti itu. Kita berbeda alam, kalaupun dia maujud atau berwujud, kita jangan sesekali takut dengan hal-hal yang seperti itu. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita takut dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin berarti ibaratnya kita sama jin itu beda alam ya, Pak beda Ustaz? Alam. Tapi saya waktu itu ke pasar, Pak Ustaz. Terus saya ngeliat jin tuh, harganya tuh ada yang 75.000 ke atas. Warnanya biru. Warnanya biru itu, Pak Ustaz. Blue jeans. Ya, blue jeans itu produk. Itu jin celana, maksudnya celana panjang ya. Nah, mungkin dan juga kita jin dan manusia itu kan beda alam ya. Beda alam. Ini alamnya alam mana ya? Alam penyanyi apa bukan nih, Pak Ustaz? Bisa alam penyanyi. Alam penyanyi. Ada Mbah Dukun, gitu Pak Ustaz dong. Itu alam penyanyi. Nah, Pak Ustaz, terima kasih atas jawabannya ya. Nah, yang kedua,
saya ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Silahkan. Kalau bisa dijawab, kalau Ya. tidak saya PR. Ya, siap Pak Ustadz. Ini ngomong-ngomong korma ini Pak Ustadz, Korma. boleh dimakan? Boleh. Aduh. Halal. Saya makan dulu Pak Ustadz ya. Mangga. Halal. Siap. Aduh. Tadi mau makan korma tapi Nah, minum. ya saya ngopi dulu aja Pak Ustadz Kopi lah. dulu silakan. Namanya juga biar orang ketawa aja Pak Ustadz. Nah, Korma nggak jadi. nggak jadi ntar aja Pak Ustadz. Takut ini Pak Ustadz, ini ngilu di gigi Pak Ustadz. Nah, soalnya kemanisan Pak Ustadz. Ngelihat Pak Ustadz aja saya udah manis Pak Masya Ustadz. Allah. Aduh. Masya Allah. Aduh. Nih saya jadi ngeblank Pak Ustadz nih. Pertanyaan yang kedua itu nih gini Pak Ustadz ya. Nah, gini Pak Ustadz ya, untuk pertanyaan yang kedua ya Pak Ustadz. Ya. Nah, itu kan kata Pak Ustadz itu emang ya beda alam tadi ya. Jin dan manusia ya. Tapi kenapa nih banyak orang yang kesurupan atau kerasukan setan? Nah, dan melalui apa Pak Ustadz? Kan kadang-kadang orang yang misalnya lagi ngelamun, mikirin utang, gak lunas-lunas, tiba-tiba kerasukan. Nah, tawa, gitu. Kadang-kadang misalnya orang tiba-tiba lagi misalnya di hutan lah, tiba-tiba kerasukan atau kesurupan. Nah, itu kan kata Pak Ustadz beda alam ya. Tapi kenapa itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Dan kalau bisa Pak Ustadz, melalui apa itu si jin itu, setan itu, goib itu masuk ke dalam tubuh manusia Pak Ustadz? Coba Pak Ustadz beri penjelasan. Oke. Untuk yang kesurupan biasanya kalau di Sunda itu kasumpingan. Nah, benar Pak Ustadz. Kasumpingan. Selamat sumping Pak Ustadz ya. Kalau ajengan datang, ajengannya can datang, ka ajengan datang gitu ya. Ka ustad datang, ka guru datang, ka jurik, Kasumpingan. sumping gitu ya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Darja Alok, terkait pertanyaan ini Al Fakir kurang begitu paham tentang hal itu, tapi coba Al Fakir sedikit sampaikan yang Al Fakir tahu. Kalau memang mungkin jawabannya kurang berkenan, mungkin bisa cari narasumber yang lain untuk ditanyai atau diminta pendapatnya. Yang Al Fakir tahu tentang itu, biasanya orang yang kesurupan itu diawali dengan pikiran yang melayang, kosong. Jadi tatkala sesuatu yang menimpa dirinya, misalkan contoh kesedihan yang berlarut-larut, sedih, misalkan Putus cinta. Nah, dipikirkan, akhirnya dia ketawa, akhirnya dia menangis. Itu menurut Al Fakir itu hanya halusinasinya saja. Alam bawah sadarnya muncul. Seperti apa? Seperti orang ketika tidur ada gundam dan lain sebagainya. Ada yang ngigo ya, misalnya. Ngigo. Itu alam bawah sadarnya muncul. Bukan berarti jin itu masuk ke dalam dirinya. Bahkan ketika orang yang katanya kesurupan ditanya setelah kesurupan, tadi terasa tidak? Agak-agak terasa, berarti alam bawah sadarnya. Bukan jin yang masuk. Alam bawah sadar berarti bawah sadar. Alam bawah sadar yang dia tenggelam ke alam bawah sadar, akhirnya alam bawah sadarnya muncul. Itu kita biasanya sebutnya kesurupan. Tapi itu goib jin masuk Ustadz ya ke dalam tubuh kita. Nah, bisa saja tidak jin yang masuk, itu alam bawah sadarnya yang muncul. Tapi kalaupun ada yang kesurupan, ada yang kemasukan jin, Al Fakir sendiri kurang paham tentang hal itu. Jadi mungkin ada yang lebih paham tentang hal itu karena Al Fakir kurang paham. Tapi sekali lagi, jangan banyak melamun, jangan tenggelam dalam kesedihan, bawa enjoy, jangan terlena kepada hal yang memusingkan. Jangan pusing-pusing lah. Nanti muncul alam bawah sadar, kata orang kesurupan, padahal tidak kesurupan. Padahal gila Ustadz ya. Padahal sedikit gila. Ya, benar, ada yang konslet mungkin. Ya, tapi masalah pembas sedikit lah Ustadz, bocor-bocor. Nah, bisa. Jin masuk ke tubuh manusia, Al Fakir sendiri kurang paham tentang hal itu, dan Al Fakir sendiri memang agak kurang percaya dengan hal itu. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain. Mungkin itu jawaban dari Al Fakir. Kalau yang belum puas jawabannya, boleh di kolom komentar ya Pak Ustadz ya. Nah, jawabannya tentang mau apa aja. Nah, yang untuk terkait pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz ya. Nih, saya mau minum lagi Pak Ustadz, boleh? Minum kafe. Aduh, korma manis ini kayaknya Pak Ustadz ya. Manis, silahkan. Aduh, ntar aja Pak Ustadz lah.
kasihan Pak Ustadz nggak dimakan itu sebenarnya minta dimakan tuh dia, tolong aku, tolong makan aku, tolong makan aku, sebentar ya. Saya jadi kayak orang gila Pak Ustadz yang ngomong sendiri ya. Nah, terkait pertanyaan yang ketiga Pak Ustadz. Nah, menurut yang saya tahu ya Pak Ustadz ya, yang saya tahu ya, jin itu kan diciptakan oleh Allah ya Pak Ustadz, dari api kan ya. Nah, dari api kan bener kan jin itu. Nah, sebelum jin ke dunia kan, ke alam dunia kan, bener kan, ke alam dunia itu kan masuk dulu ke surga. Menurut yang saya tahu Pak Ustadz, ke surga dulu berbarengan dengan Nabi Adam dan Hawa, bener Pak Ustadz. Nah, setelah itu Allah keluarkan si jin itu. Nah, kenapa Pak Ustadz bisa dikeluarkan itu dari surga itu? Kenapa tidak bareng aja dengan Nabi Adam dan Hawa? Kenapa itu Pak Ustadz? Tentang penciptaan manusia, Allah mengabarkan lewat para alim, lewat para ulama bahwa Allah itu menciptakan dulu yang pertama itu adalah menciptakan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itu baru dicipta alam semesta. Bahwa Allah dengan Nur Muhammad itu, Allah menciptakan Nur Muhammad, paling pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Meskipun manusianya Allah ciptakan sebagai nabi terakhir, sebagai utusan terakhir, tapi Nur Muhammad itu sudah ada. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Darja Alok yang semoga Allah merahmati kita semua, bahwa jin itu lebih dulu diciptakan oleh Allah. Bahkan iblis itu lebih diciptakan daripada Sayyidina Adam alaihi salam. Iblis Allah tempatkan di surga, dan Allah menempatkan iblis di surga dengan berbagai fasilitas yang ada di dalamnya. Ketahuilah bahwa manusia dengan iblis itu lebih taat iblis, lebih banyak ibadahnya iblis daripada manusia. Taat luar biasa iblis itu. Maka ketika di surga Allah berencana menciptakan khalifah untuk di alam dunia ini. Allah menciptakan manusia. Yang pertama Sayyidina Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan, dan Allah beri pengetahuan yang luar biasa kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Tatkala itu Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, iblis untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Malaikat adalah makhluk yang penurut apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka lakukan. Maka ketika malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam, maka malaikat sujud. Bukan berarti Adam disembah oleh malaikat, tapi sujudnya itu mengakui bahwa Allah telah menciptakan makhluk sebagai khalifah di alam dunia. Jadi sujudnya malaikat kepada Adam itu bukan berarti malaikat menyembah kepada Adam, tapi karena perintah Allah untuk bersujud. Begitupun kepada iblis, Allah memerintahkan untuk bersujud, maka iblis tidak mau. Karena apa itu Pak Ustadz? Iblis mengatakan Adam diciptakan dari tanah, sementara saya, kata iblis, dari api. Unsur tanah lebih hina daripada unsur api, maka iblis tidak mau bersujud. Begitu Pak Ustadz. Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, iblis tidak mau. Berarti di situ pertama kali iblis membangkang kepada Allah. Tadinya penurut, membangkang, muncul ego dalam dirinya, kesombongan dalam dirinya, bahwa dia merasa lebih mulia daripada manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dia tidak mau bersujud, maka Allah usir iblis itu dari surga. Ketika diusir, iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Adam alaihissalam, disaksikan oleh para malaikat bahwa saya, kata iblis, tidak akan putus asa untuk mengganggu manusia sampai akhir zaman. Disitulah maka iblis menjadi makhluk yang terlaknat atau terkutuk karena kesombongannya itu. Itu jawaban yang bisa dijawab untuk mengapa iblis itu diturunkan ke dunia.
Berarti karena sombong. Karena sombong. Iblis dan jin bagaimana hubungannya? Jin jenisnya jin. Jenisnya jin. Jin yang taat dan mempunyai pengetahuan yang luar biasa dan membangkang kepada Allah, itulah iblis. Berarti iblis, Ustaz ya. Berarti kalau ibaratnya sekarang ada manusia, Ustaz, yang sombong amat, berarti itu bisa dikatakan iblis apa enggak ya? Ini maaf ya, Ustaz. Orang sombong, misalnya sombong, angkuh, kan berarti iblis itu dikeluarkan dari surga itu berarti akibat kesombongannya kan, Pak Ustaz ya. Berarti kalau ada manusia mempunyai sifat sombong dan angkuh, itu gimana, Pak Ustaz? Manusia itu mempunyai dua karakter. Ya. Kang Haji, ada dua karakter. Manusia itu memiliki sifat seperti malaikat, penurut. Apa yang diperintahkan Allah itu dituruti, apa yang dilarang Allah, manusia jauh, malaikat dan sifat yang ada pada manusia itu menjauhi. Tapi ada sifat yang membangkang pada diri manusia, yaitu sifat iblis, laknatullah alaih. Maka ketika ada orang jadi sombong seperti itu, maka dibisiki oleh setan untuk sombong. Maka terlahirlah kesombongan dalam diri manusia. Jadi ada sifat di manusia, di kita itu ada sifat baik, ada sifat buruk. Sifat buruknya itu ya sifat yang diturunkan daripada iblis, laknatullah alaih. Ada yang terkait dengan jin yang menarik menurut Al-Fakir, yaitu bagaimana ketika seseorang bersekutu dengan jin. Contohnya apa, gimana itu proses bersekutu itu? Bersekutu itu corporate atau kongsi, bekerja sama lah. Ada seorang yang bekerja sama dengan jin. Misalnya, maaf ya, Ustaz ya, dukun misalnya gitu apa gimana? Misalkan dukun. Ya, misalnya gitu. Atau orang ingin menyantet seorang lain dengan orang lain, bahwa bersekutu dengan jin, ya, apalagi mempercayai kekuatan jin, maka kita sudah jatuh kepada wilayah syirik. Menyekutukan Allah. Allah tidak mau diduakan, karena iblis, jin, setan itu ciptaan Allah. Kekuatan memang mungkin punya kekuatan, tapi karena Allah yang memberikan kekuatan itu. Ya, baik. Terkait dengan tadi pertanyaan, ada yang kerasukan, ada yang dimasuki. Nah, apakah seorang itu bisa disantet melalui jin? Mungkin bisa nyambung ke sana. Ya, yang saya tahu tuh yang lewat boneka pusat itu. Tojos ya, kalau melalui santet. Boneka tuh ya santet gitu ya. Nah, kalau menurut yang saya tahu itu, Ustaz, Rasulullah SAW pernah juga diguna-guna santet atau disantet. Tapi mengapa Rasulullah tidak tumbang dengan disantet itu? Bahwa Rasulullah percaya kepada Allah luar biasa. Percaya kepada Allah luar biasa. Berarti kalau kita percaya luar biasa kepada Allah, kita tidak akan kena. Ya, jelas. Santet yang seperti apapun, sihir yang seperti apapun, mungkin kena kepada kita, tapi tidak seberapa. Dan hadirin para pecinta Nabi SAW dan para sahabat Darja Alok yang semoga Allah muliakan, santet atau sihir yang dikirim itu kepada seorang melalui media-media yang mereka lakukan, maka itu bisa kena kepada kita. Sihir, santet untuk membunuh seseorang. Misalkan si A diserang atau disantet, kok biasanya kepada yang lain meninggal, mati, kepada si A tidak mati? Karena Allah belum mentakdirkan dia mati, dia meninggal. Dan mengapa kesini tidak mempan disantet? Karena Allah tidak mentakdirkan dia kena. Apapun ilmunya, jenis apa, percaya kepada Allah luar biasa itu yang akan menangkal segala apa yang menyakitkan terkait dengan santet. Dan ada doa atau bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui para alim, para ulama. Ketika kita mungkin kita nih ada sihir mahabbah. Sihir mahabbah saya kurang tahu, Ustaz. Pelet. Itu kalau misalnya cewek jatuh cinta atau cowok jatuh cinta ya, Ustaz ya. Karena dipelet. Mungkin lewat makanan atau minuman. Rasulullah SAW mengajarkan ketika kita akan minum, ketika akan makan,
mungkin ada sihir santet atau mungkin sihir mahabbah, maka kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi sayung fil ardi wala fis sama wa huwas alim, bahwa apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit tidak akan bisa memudaratkan kita kecuali Allah yang memberikan mudarat itu. Dan perbanyaklah zikir, jangan takut kepada jin, jangan takut kepada santet, jangan takut kepada sihir mahabbah atau pelet dan lain sebagainya. Kita percaya kepada alam gaib, kita percaya kepada yang gaib, kita percaya kepada jin, kita percaya kepada malaikat, kita percaya, yakinlah kepada Allah, percaya pada nabi, kepada yang lainnya, terutama kepada yang gaib. Maka ketika ada sesuatu yang buruk akan menimpa kita, maka kita sering baca a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Biasanya di musola di masjid dipakai zikir. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu yang selalu. Dan yang terakhir terkait dengan sihir, dengan santet, dengan pelet, maka sebelum tidur malam kita berwudu, kita baca suratul Fatihah, kita baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas tiga kali, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas. Mengapa surat-surat ini yang dipilih? Bukan karena pendeknya, karena punya hal yang baik gitu ya. Contoh ketika Rasulullah SAW disihir, maka malaikat Jibril meruqyah Nabi Muhammad SAW lewat suratul Falaq binas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tuh. Dan supaya kita terhindar dari hal-hal, terhindar dari jin, terhindar dari manusia, jin yang kerasukan setan, manusia yang kerasukan setan, maka kita baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di surat An-Nas itu kita minta dijauhkan kepada Allah dari jin dan manusia. Dari gangguan jin, setan yang berupa jin dan berupa manusia. Yaitu dari was-wasnya. Apakah setan atau jin itu menggoda manusia itu langsung, misalkan contohnya gimana itu? Misalkan berzina. Apakah setan itu membisiki langsung zina? Tidak. Kayak seperti misalnya dari was-wasnya itu yang dibisiki oleh jin. Ketika kita ketemu laki-laki, misalkan ketemu perempuan cantik, apakah langsung mengajak? Tidak kan? Tidak, Ustaz. Kenalan dulu pasti, Ustaz. Minta nomor handphone dulu, berikan perhatian dulu, berikan waktu luang, berikan perhatian yang lebih, Ustaz. Kelepak, jatuh cinta aja. Nah, berikutnya dengan alasan ta'aruf, pacaran syariah, padahal itu berzina. Iya, benar, Ustaz. Betul tidak? Betul. Dari was-was itu tidak langsung begitu ketemu perempuan langsung, tidak mungkin kan? Iya, tidak mungkin, Pak Ustaz. Bahwa jin, setan itu membisiki dari was-was, maka alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Ini contoh kecil aja berarti Pak Ustaz nih. Seperti ini, misalnya Pak Ustaz nih, korma itu sebenarnya milik Pak Ustaz ya. Ibaratnya saya nggak minta Pak Ustaz nih, saya tiba-tiba ngambil aja, Pak Ustaz tuh nggak ngasih ke saya. Pak Ustaz saya minta ini, oh enggak, jangan, ini misalnya buat saya aja, buat ntar. Merasa saya nggak dikasih Pak Ustaz, saya tuh ngambil diam-diam. Berarti itu saya juga dibisikin sama jin ya, contohnya Pak Ustaz ya. Ambil kurma itu Pak Ustaz ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, makanan misalnya sudah disuguhkan, berarti boleh dimakan tanpa harus izin lagi. Iya, itu kan kalau udah disuguhan Pak Ustaz, misalnya ini contohnya ya, nggak disuguhkan kan, misalnya dalam kotak misalnya nih, nggak di piring. Nyolong ya gitu. Saya nyolong misalnya, kata saya tuh, Pak Ustaz minta, Pak Ustaz kurmanya boleh? Oh jangan, itu buat saya nanti misalnya. Kata saya tuh, Pak Ustaz nih pelit, nggak dikasih nih, colong gitu. Nah, misalnya saya ngambil aja, nyolong sebutir aja lah, jangan satu pak, saya sebutir, itu kan saya udah dosa Pak Ustaz ya. Nah berarti itu juga saya misalnya dibisikin nama jin Pak Ustaz ya. Gini dibisikinnya, ngambil katanya. Kan saya ngambil cuma
Jis, Ya. kamu itu ngambil cuma satu. Ah, Itu kan ada banyak tuh, tidak Iya. akan rugi diambil satu. ah. Dan kita pun ngambilnya dan mau makannya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Tidak apa-apa kita ngambil, kata si setan itu. Mungkin ya. Mungkin Pak Ustadz ya. Kata setan itu, tidak apa-apa, cuma satu, tidak akan merugikan. Dan kita pun baca doa. Gitu, tidak langsung colong, tidak. Jadi bisikannya halus. Bisikan halus. Jadi bisikannya halus, tidak langsung colong, tidak. Oh gitu Pak Ustadz. Ambil aja, nggak bakal merugikan kok, cuma diambil satu, itu kan ada berapa butir gitu. Berarti ibaratnya itu jin kafir Pak Ustadz ya, apa jin Islam? Kan kadang-kadang jin itu yang kafir, apa jin Islam tuh yang membisikkan tuh Pak Ustadz. Masalah terkait jin kafir atau jin Islam, ya Pak Ustadz tuh. Itu Al-Fakir kurang paham. Kurang paham. Tapi ada jin yang Di pasar disyahadatkan dan dia menjadi muslim. Ya. Dan ada yang terkini itu Al-Fakir tahu bahwa Syekh Yasin Al-Fadangi, artinya Syekh Yasin itu asalnya dari Padang, sebagai pembaca hadis ketika orang jemaah haji, dan itu adalah salah satu guru daripada para jin yang ada di sana. Jadi guru jin itu ada manusia, yaitu salah satunya yang dari Indonesia, Syekh Yasin Al-Fadangi. Asalnya dari Padang, beliau adalah Al-Hafidh, ahli hadis. Ahli hadis yang membacakan hadis ketika orang itu melakukan ibadah haji. Jadi jangan lihat jin kafir atau tidak kafirnya. Setiap perkataan yang buruk itu adalah datangnya dari setan. Setiap ajakan yang tidak baik itu datangnya dari setan. Jadi ajakan setan, hasutan setan itu tidak togmol, tidak langsung. Ayo kamu berzina, ayo kamu ngambil itu. Berarti sedikit-sedikit Pak Ustadz ya? Dengan cara yang halus. Was-was tadi Pak Ustadz ya? Dengan cara yang halus. Atau contoh yang lain, misalkan seorang melakukan korupsi. Itu tidak langsung ambil. Tidak. Misalkan karena ada uang sogokan misalkan. Ada yang ngasih sogokan. Itu kan tidak apa-apa, itu bentuk terima kasih saja. Itu sebagai bentuk terima kasih. Dan kita tidak minta kok dia yang ngasih. Padahal itu kan uang sogokan. Padahal itu tidak boleh Pak Ustadz ya? Tetap tidak boleh. Salah satunya ya dengan seperti itu, dan caranya halus. Tidak langsung. Jadi ini pertanyaan tentang hal ini panjang sebetulnya. Panjang berarti Pak Ustadz ya? Kalau memang belum puas dengan jawaban sehari semalam mungkin kayaknya nggak bakal habis-habis Pak Ustadz ya? Ya, kalau misalkan memang belum puas dengan jawaban Al-Fakir, Kang Ajis bisa cari narasumber yang lain, cari sumber-sumber yang lain yang bisa dipercaya. Sepengetahuan Al-Fakir hanya itu, dan semoga apa yang disampaikan tidak menyalahi apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW lewat para alim, para ulamanya. Mungkin berarti pertanyaan itu PR Pak Ustadz ya? Yang mana? Yang Pak Ustadz yang tidak bisa jawab ya? Kalau yang masalah tadi masalah jin masuk ke ragam manusia, melalui apa aja, kasurupan dan lain sebagainya, itu Al-Fakir kurang paham. Berarti PR Pak Ustadz ibaratnya. Ya, kurang PR paham. Cari sendiri saja. Cari aja di Google atau searching lah, kalau enggak yang lebih ahlinya Pak Ustadz ya. Ya, lebih baik bertanya kepada kiai, kepada habib, kepada ustadz yang memang paham di bidang itu. Tapi Al-Fakir sendiri jawabannya seperti tadi. Mungkin itu karena halusinasi dan muncul dari alam bawah sadarnya itu. Gitu. Berarti hitungannya PR Pak Ustadz ya? Ya, PR buat Kang Ajis, buat saya tidak. Berarti belum ada jawaban berarti Pak Ustadz itu mah ya? Jawaban sudah ada tadi. Jadi harus halusinasi, alam bawah sadarnya muncul jawaban dari Al-Fakir itu, karena Al-Fakir kurang percaya dengan orang yang kemasukan jin. Berarti kalau pertanyaan itu nggak harus dijawab semua Pak Ustadz ya? Dulu Imam Malik bin Anas pernah ditanya oleh orang, dan ketika itu Imam Malik bin Anas tahu Imam Malik itu salah satu imam madhab kedua yang tertua, Imam Hanafi, Imam Malik bin Anas. Itu ditanya oleh seorang, banyak pertanyaan yang beliau tidak bisa jawab. Kata Imam Malik,
tidak akan menurunkan derajat martabat seseorang ketika orang itu ditanya dia tidak menjawab dan dia katakan saya tidak tahu. Lebih baik bilang tidak tahu kan daripada menjawab ngelantur. Iya benar, daripada so tahu Pak Ustadz ya. Nah, itu kata Imam Malik, tidak akan menurunkan derajat seseorang Benar, ketika Ustadz. seorang itu ditanya saya tidak tahu, dan lebih baik kata Imam Malik bilang saya tidak tahu Daripada orang yang sok tahu padahal isinya tong kosong nyaring bunyinya Pak Ustadz ya biasanya. yang menyesatkan. Menyesatkan Pak Ustadz. Jadi yang Al-Fakir jawab itu yang Al-Fakir tahu, yang tidak jawab atau kurang puas dengan jawabannya itu kelemahan Al-Fakir. Ya, benar Pak Ustadz. Tapi ngomong-ngomong Pak Ustadz, kalau UN itu kan semua harus ada jawabannya Pak Ustadz. Oh itu mah pelajarannya Pak Ustadz ya. Boleh. Kalau UN tidak jawab juga tidak apa-apa. Kalau tidak tahu jangan dijawab. Dibulet-buletin tuh Pak Ustadz. Kalau kita tidak bisa jangan dijawab. Tidak usah. Contreng aja Pak Ustadz ya. Tidak apa-apa. Mungkin tidak lulus saja gitu. Iya betul Pak Ustadz. Mungkin segitu aja Pak Ustadz pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Mungkin kita atau saya akan tutup aja Pak Ustadz ya. Tapi ngomong kapan-kapan jangan di rumah, kita sambil kalau mau ngajak diskusi atau ngobrol seperti ini kapan-kapan di luar lah. Di luar mana itu Pak Ustadz? Mungkin di Lembah Gunung Ciremai gitu. Oh boleh Pak Ustadz, jangan kan di rumah Ciremai. Jangan kan Lembah Gunung Ciremai ya, itu di Kuningan kan ya? Iya. Lembah Gunung Ciremai. Boleh Pak Ustadz, boleh saja Pak Ustadz. Jangan kan di Lembah Gunung Ciremai ya pemirsa ya. Di mana? Di mana ya? Pokoknya jangan disebutin deh Pak Ustadz. Di mana aja terserah Pak Ustadz. Di Kutub bisa. Selatan. Iya, jangan kan ini di kutub aja, di banyak tempat yang banyak saljunya sih. Boleh Pak Ustadz kita sambil ngopi, sambil ngeteh Pak Ustadz. Ada ongkosnya? Ongkosnya sebenarnya nggak ada itu. Ya yang deket-deket aja dulu Pak Ustadz. Ya terima kasih Pak Ustadz buat pencerahannya dari pertanyaan saya tadi semua Pak Ustadz. Saya juga minta maaf nih kepada pemirsa, sobat setia Darja Alok ya, fans lah. Itu juga kalau ada yang ngefans. Nah maaf salah-salah kata karena saya juga masih belajar soalnya nih. Mungkin ada yang lebih paham lah daripada saya. Mungkin Pak Ustadz gitu. Ya. Sekarang kita tutup aja Pak Ustadz, coba sama Pak Ustadz saja. Tadi yang membuka siapa? Yang membuka saya Pak Ustadz. Masa saya harus tutup lagi Pak Ustadz? Ya. Mungkin dengan doalah kita tutupnya Pak Ustadz. Kepada para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat atau fans Darja Alok. Kalau ada yang ngefans Pak Ustadz ya, kalau ada yang ngefans, mohon maaf Al-Fakir sendiri dan juga Kang Ajis, pemilik channel Darja Alok. Mungkin dari obrolan ini yang pertama mungkin bisa menambah ilmu atau pengetahuan atau memantapkan keimanan, dan mohon maaf atas segala berbagai kekurangan. Dan kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini, diskusi kali ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan diskusi yang seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.